Berapapun kita kaya, berapapun kita pinter, saudara, ketika maut datang pada kita, kita mau memanjangkan hidup satu detik pun, kita tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki keberdayaan. Orang berdosa adalah orang yang selalu akan memperalat Tuhan. Dan ada satu ganjaran Tuhan lebih besar kepada orang berdosa daripada membiarkan mereka merasa diri masih cukup baik. Dosa dalam yang dihidupi oleh anak Tuhan akan menyebabkan kita tidak bisa lagi menceritakan mengenai kasih karunia Tuhan. Hari ini kita akan meneruskan pemberitaan firman Tuhan daripada kitab Yunus. Ya, Yunus agak beda dengan Pepi, dengan orang-orang yang sudah kita pernah utus daripada gereja ini. Yunus adalah orang yang tidak rela dan tidak taat. Nah, di sini nanti kita melihat bagaimana dia harus dipukul oleh Tuhan. Bagaimana tetap kehendak Tuhan harus dijalankan. Tidak ada satu orang pun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa akhirnya mengatakan no ketika Tuhan mengatakan yes. Kita akan membacakan beberapa ayat pada hari ini, ayat yang ke-7. Kita sudah pernah membacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat ke-7 kita akan membaca bersama-sama sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, kita akan membaca bergantian. Saya baca ke-7, saudara baca ke-8, dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-17. Demikianlah firman daripada Tuhan. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami baca ini. Kami bersyukur melihat hidup daripada Yunus, seseorang yang melawan Tuhan, tapi tidak pernah bisa selama-lamanya melawan Tuhan. Dan kami bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang lebih besar daripada kehendak kami. Tuhan yang lebih besar daripada perlawanan, daripada dosa-dosa kami. Tuhan yang akhirnya mengasihi anak-anak Tuhan dan yang mendidik anak-anak Tuhan sebagaimana seorang ayah mendidik anaknya. Bapa, dalam tangan Tuhan kami menyerahkan hidup kami masing-masing. Dalam tangan Tuhan kami menyerahkan gereja ini ya Tuhan. Sekarang berkaryalah, berfirmanlah kepada kami pada pagi hari. Di hari terakhir minggu ini ya Tuhan. Kami datang ke hadirat Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin mendoakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami ingin mencari isi hati Tuhan. Sekarang Tuhan berfirmanlah kepada kami. Kami serahkan persekutuan kami, pemberitaan firman Tuhan ini, dan doa-doa yang akan kami panjatkan ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah persekutuan doa pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kalau saudara perhatikan, saudara, beberapa minggu yang lalu, sudah cukup lama, saudara, kita membahas mengenai, sudah 3 kali kita membahas mengenai kitab Yunus ini. Ya, kita masuk dalam suatu pembahasan pada hari ini adalah pembahasan daripada yang keempat daripada kitab Yunus ini. Yunus, kalau saudara perhatikan dari ayat yang pertama, mendapatkan suatu firman Tuhan untuk mengatakan pada dia untuk
bangkit, bangun, bangkit. Pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah, cry out against them, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya sangat besar dan telah sampai kepada Tuhan. Yang Yunus lakukan memang benar-benar bangkit, tapi dia bangkit untuk melarikan diri daripada hadapan Tuhan. Di sana saudara ada kalimat ayat ketiga yang mengatakan tetapi Yunus, but Jonah. Dalam hidup kita semua, kita seringkali memiliki episode-episode di mana kita mengatakan pada Tuhan, but myself, but David, but siapapun nama kita, saudara, kita seringkali menghindar dan melarikan diri daripada hadapan Tuhan. Saudara, saya bersyukur orang-orang seperti Pepi, saudara, itu yang akhirnya ketika mendapatkan panggilan daripada Tuhan, itu bisa rela dan pergi. Saudara, kita tidak semuanya akan menjadi misionaris. Kita tidak semuanya harus menjadi seorang yang akhirnya dikirim ke daerah-daerah yang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, yang terpencil dan sebagainya. Tidak semua memiliki panggilan semacam demikian. Tapi saya percaya dalam hidup kita pasti kita mendapatkan banyak panggilan untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Pasti sebagai anak Tuhan kita pasti banyak mendengarkan panggilan Tuhan, desakan daripada Tuhan untuk kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, suatu pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kita dalam konteks di mana kita hidup. Tapi kita seringkali berkata sama Tuhan, but. Kita selalu ada alasan dalam hidup kita. Tapi yang menarik adalah di dalam kasih daripada Tuhan, mereka yang adalah anak-anak Tuhan, tidak pernah bisa memberitakan atau mengatakan kalimat terakhir kepada Tuhan sebagai suatu alasan kepada Tuhan. Ayat keempat langsung dikatakan di sini, tetapi Tuhan. But Jonah disambung dengan kalimat, but the Lord, tetapi Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu, saudara, saya berkesempatan untuk melayani satu keluarga yang sedang berduka, dan saya mendengar ceritanya sangat membuat hati itu bisa merasa sangat terharu sekali. Saudara. Ini keluarga dulu pernah beribadah, bahkan katanya dulu pernah beribadah di GRI Karawaci, bahkan dulu pernah anak-anaknya juga bergereja atau masuk dalam persekutuan remaja di GRI Karawaci. Entah mengapa, alasan apa, saya tidak tahu, saudara. Akhirnya dia pernah meninggalkan Tuhan. Dikatakan karena dia pernah kecewa terhadap anak-anak Tuhan, terhadap orang-orang Kristen. Bukan di gereja ini, saudara. Tapi dia pernah kecewa bagaimana dia ditipu, keluarga ini ditipu oleh orang-orang Kristen, bahkan oleh pendeta hamba Tuhan, yang so-called hamba Tuhan, yang menipu mereka, saudara. Tapi mereka pernah meninggalkan Tuhan. Entah bagaimana, saudara, ceritanya mereka sejauh mana mereka meninggalkan Tuhan, sejauh mereka melawan kepada Tuhan. Ketika orang bapak ini, saudara, masuk dalam rumah sakit, biasanya tidak pernah mau mendengarkan firman Tuhan, tidak pernah mau dijenguk, tidak pernah mau didoakan. Tapi pada suatu hari tersebut, entah mengapa, dia membuka hati. Dia membuka ruangan tersebut untuk sekelompok orang, yaitu tim PI daripada GRI Karawaci, untuk masuk dan berbicara kepada dia, berdoa kepada dia. Pada saat itu, kalau saya nggak salah, Pak Joko yang melayani, dan pada akhir daripada visitasi tersebut, Pak Joko membawa dia untuk berdoa. Dan Pak Joko mengatakan suatu kalimat, dia tidak pernah melihat orang menangis sampai meraung-raung semacam demikian. Bahwa di sana, saudara, berita firman Tuhan mulai masuk dan mengetuk hatinya. Di sana, saudara, doa daripada seorang anak Tuhan mulai mengetuk hati dia tersebut. Tak lama kemudian, saudara, dia akhirnya diajak datang ke GRI Karawaci, dan akhirnya dia datang kembali, mendengarkan firman Tuhan, menyanyikan lagu-lagu, memanjatkan lagu-lagu, berdoa dan mendengarkan orang-orang berdoa bersama. Dan di gereja pada tanggal 26 Mei, minggu yang lalu, belum sampai 1 minggu, minggu yang lalu, dia akhirnya mendengarkan firman Tuhan, dan dia akhirnya menangis di dalam gereja, menurut berita daripada ibunya tersebut atau istrinya. Tidak lama kemudian, hanya kira-kira 4 hari kemudian, dia meninggal. Di sini, saudara, ini adalah kasih setia Tuhan yang membawa seseorang untuk datang kepada Tuhan, walaupun dia sudah pernah melawan. Di dalam kasih karunia Tuhan, tidak ada anak Tuhan yang memiliki kata terakhir untuk melawan Tuhan. Pada akhirnya ada satu kalimat yang terus dalam hidup anak-anak Tuhan, but the Lord still does something dalam hidup orang-orang tersebut. Maka di sini saudara bisa melihat suatu hal yang luar biasa, suatu turnover, tapi Tuhan melakukan sesuatu, dia menurunkan angin ribut ke laut. Dia menurunkan, sekali lagi saudara saya ingatkan, di sana bukan cuma kata kerja aktif, Tuhan menurunkan sesuatu dan melakukan sesuatu. Tapi dalam bahasa Hebrew di sana memakai suatu kata kerja, yaitu stem daripada hifil,
yang mengatakan bahwa Tuhanlah yang menyebabkan. Causation, penyebab, itulah menjadi satu hal yang ditekankan di sini. Tuhan yang menyebabkan angin ribut itu datang ke laut, sehingga akhirnya badai besar terjadi, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul dengan hancur. Ini adalah chain of events, satu persatu terjadi karena Tuhan yang menyebabkan segala sesuatu tersebut, saudara. Maka di sini, saudara, ada suatu hal yang sangat menarik, di mana Tuhan itu selalu bekerja. Maka dia yang menyebabkan hal-hal yang terjadi dalam hidup Yunus, bahkan dalam hidup orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut, saudara. Saudara bisa melihat dalam ayat yang kelima, para awak kapal menjadi sangat takut. Menjadi takut masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya masing-masing, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tapi Yunus tertidur di bawah, saudara. Saudara, ini orang-orang yang sudah terbiasa melaut, saudara. Sudah terbiasa hidup di laut. Tapi mereka takut kepada ombak. Ini pasti ombak yang luar biasa besarnya, sehingga mereka bisa demikian takut kepada ombak. Seharusnya mereka sudah terbiasa dengan hal tersebut. Inilah orang-orang yang biasanya dan bisnis mereka adalah untuk mentransportasi barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi pada saat itu, mereka harus melemparkan semua barang-barang yang demikian berharga. Mereka baru tahu dalam kesulitan, hidup lebih berharga daripada semua materi. Ini terjadi dalam hidup kita berkali-kali. Kita kadang-kadang mendapatkan kesulitan hidup. Dalam kesulitan hidup kita baru disadarkan suatu hal, suatu fakta, bahwa memang nyawa hidup itu lebih precious dari apapun yang bisa kita raih dalam hidup ini. Berapapun kita kaya, berapapun kita pinter, saudara, ketika maut datang pada kita mau memanjangkan hidup satu detik pun, kita tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki keberdayaan. Saudara, maka di sini saudara, saya mau ajak kita pada hari ini melihat beberapa ayat yang selanjutnya. Saya tidak membacakan lagi beberapa ayat yang sudah pernah kita bahas di sini. Kita mulai dalam ayat yang ke-7, mungkin kita singgung sedikit ayat yang kelima, ayat yang ke-7, saudara. Dari ayat ke-5, ayat ke-7 ini, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari, saudara. Yaitu hal berkenaan dengan dosa. Apa yang bisa kita pelajari melalui perikop ini berkenaan dengan satu topik yang demikian penting, yaitu dosa. Ada beberapa hal, saudara. Yang pertama, saudara, orang berdosa adalah orang yang selalu akan memperalat Tuhan. Sekali lagi, saudara, orang berdosa adalah orang yang akan terus-menerus memperalat Tuhan. Lihatlah apa yang terjadi pada hidup daripada awak kapal di sini. Mereka dalam ketakutan mereka baru berteriak-teriak kepada Allah-Allah mereka. Dalam ketakutan mereka baru mencari Allah. Dalam ketakutan mereka baru merasakan suatu hal yang penting untuk menghadirkan Allah dalam hidup mereka. Saudara, Calvin pernah mengatakan suatu kalimat yang penting. Saudara, saya akan kutip dalam bahasa Inggrisnya, dan saya akan lalu coba menerjemahkannya. Calvin, saudara, mengatakan, hardly any religion appears in this world. Sekali lagi, saudara, hardly any religion appears in this world when God lead us in an undisturbed condition. When God leave us in an undisturbed condition. Tidak ada suatu kemungkinan, akan sulit bagi suatu kemungkinan, bagi suatu agama untuk muncul dalam dunia ini ketika Tuhan membiarkan kita, saudara, atau membiarkan kita dalam suatu situasi kondisi yang tidak terganggu. Sekali lagi, saudara, sangat sulit bagi satu agama untuk bisa muncul dalam dunia ini kalau Tuhan membiarkan kita dalam kondisi yang tidak terganggu. Calvin melanjutkan, saudara, fear constrains us, however unwilling to come to God. Ketakutan, rasa takut, akhirnya memaksa kita, mendorong kita, seberapapun mungkin kita tidak rela untuk melakukan, untuk datang kepada Tuhan. Saudara, bagi saya ini adalah suatu common grace daripada Tuhan. Dalam kesulitan kita sehari-hari, itu tetap adalah kasih karunia daripada Tuhan. Mengapa? Karena seringkali kita baru diingatkan kepada Tuhan ketika kita mengalami kesulitan di dalam hidup ini. Orang berdosa seringkali hanya bisa ingat kepada Tuhan, hanya datang kepada Tuhan, baru merasakan Tuhan baru merasakan ketidakberdayaan hidupnya ketika dia mengalami suatu kesulitan. Saudara, ini tetap adalah suatu kasih karunia daripada Tuhan dalam segala kesulitan kita, membawa kita untuk bisa melihat kepada Tuhan. Tapi berbeda dengan orang Kristen tidak seharusnya demikian. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, bukan karena kita terpaksa berdoa. Bukan dalam kondisi di mana kita terpaksa baru kita berdoa. Kita bukan datang kepada Tuhan karena kita dipaksa dalam suatu ketakutan atau suatu kesalahan atau suatu
kesulitan atau suatu hal apapun yang menghadapi hidup kita, tidak. Kita datang kepada Tuhan dan kita menjalin hubungan doa tersebut karena kita cinta kepada Tuhan, karena relasi kita kepada Tuhan. Surah Daniel, saya pernah khotbah mengenai Daniel dalam Daniel pasal yang ke-6. Ketika Daniel mendengarkan suatu berita bahwa sudah keluar titah daripada Raja Darius yang melarang orang untuk menyembah siapapun, menyembah Tuhan atau manusia selain daripada menyembah Raja Darius selama masa 30 hari. Ini suatu titah yang sudah dituliskan dan dituliskan sebagai suatu titah yang tidak bisa dirubah sesuai dengan peraturan daripada Media dan Persia. Lalu kita yang demikian mengikat siapapun dalam kerajaan daripada Media Persia tersebut. Yang kedapatan dalam 30 hari ke depan berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada manusia selain pada raja daripada Raja Darius tersebut, dia harus mendapatkan suatu hukuman yang besar. Ketika mendengarkan suatu ancaman, ketika dia mengetahui bahwa hidupnya terancam, karena dia adalah seorang yang beribadah. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel langsung naik, pulang ke rumah, naik ke tingkap-tingkap rumahnya. Lalu dia menghadap ke Yerusalem dan dia berdoa. Di sini doa Daniel bukan karena dia sedang ketakutan. Di sini Daniel berdoa bukan karena dia terpaksa karena suatu kondisi, suatu situasi yang akhirnya mau tidak mau dia harus berdoa. Tidak, Daniel tidak pernah menganggap Tuhan sebagai vitamin dalam hidupnya. Di sini kalau saudara perhatikan dalam Daniel pasal yang ke-6, dia naik ke tingkap-tingkap rumahnya. Dia berdoa ke arah Yerusalem seperti yang biasa dia lakukan. 3 kali sehari dia berdoa. Ini suatu kesaksian yang berasa indahnya. Kita perlu melihat diri kita, menilai hidup spiritual kita. Bagaimana dengan hidup doa kita? Saya percaya seorang yang akhirnya dekat dengan Tuhan, the mark of one spirituality, suatu tanda, mark daripada spiritualitas seseorang adalah bagaimana dia hidup berdoa di hadapan Tuhan. Saudara, jangan sampai dalam hidup kita, kita hanya berdoa ketika kita mengalami kesulitan. Kita hanya menjadikan Tuhan cuma vitamin dalam hidup ini. Saudara, itu orang dunia, ini adalah orang-orang sellers yang akhirnya berdoa ketika kesulitan datang. Kita tidak memanipulasi Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan. Bukan karena suatu kondisi, bukan karena suatu keharusan. Tapi karena kita diperbolehkan datang ke hadirat Tuhan. Yang kedua, hal apa yang bisa kita pelajari mengenai dosa? Orang berdosa, ini hal yang kedua yang kita bisa pelajari. Orang berdosa tidak pernah benar-benar mengenal dosa-dosa mereka. Orang berdosa tidak benar-benar mengenal dosa-dosa mereka. Saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh para awak kapal ini, saudara. Ayat ke-7, berkatalah mereka satu sama yang lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka mengenal dengan benar, sangat tepat sekali bahwa mereka bisa menginterpretasikan semua kesulitan hidup yang mereka alami pada saat itu. Kapal yang sudah hampir hancur pada saat itu karena ada seseorang di dalam kapal tersebut yang akhirnya melawan Tuhan, di mana Tuhan menjatuhkan hukuman atas diri orang tersebut. And yet, mereka buang undi. Bagi saya, saudara, ini suatu hal yang sangat menarik sekali. Mengapa? Dengan membuang undi, mereka sedang mencari siapa yang harus dipersalahkan. Mereka tidak pernah melihat dirinya adalah objek amarah daripada Tuhan. Orang berdosa tidak pernah melihat dirinya sebagai objek amarah daripada Tuhan. Orang berdosa selalu melihat orang lain yang berdosa. Orang lain yang penyebab daripada semua kemalangan ini. Saudara, manusia berdosa memang mungkin bisa secara rela saudara mengatakan bahwa ada suatu hal dalam hidup mereka yang tidak sempurna. Ada suatu mungkin faults atau kesalahan yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi orang berdosa mungkin sangat jarang sekali akan mengatakan bahwa mereka sebenarnya deserve, layak untuk mendapatkan amarah daripada Tuhan. Orang berdosa bisa mengatakan bahwa bahkan mereka berdosa. Mereka bisa mengatakan bahwa mereka salah, bahkan mereka berdosa. Tapi jarang ada orang berdosa yang akhirnya mengatakan bahwa mereka memang ada di bawah penghakiman daripada Tuhan. Saya rasa, saudara, tidak ada satu ganjaran Tuhan lebih besar kepada orang berdosa daripada membiarkan mereka merasa diri masih cukup baik. Tidak ada satu ganjaran daripada Tuhan yang lebih besar bagi orang berdosa daripada membiarkan Tuhan, membiarkan mereka orang berdosa merasa diri masih cukup baik sehingga tidak berada di bawah penghakiman daripada Tuhan. Saudara perhatikan di sini, orang-orang berdosa di sini, saudara, para sailors,
Di sana, saudara, mereka akhirnya mengatakan, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Saudara, malapetaka tidak membuat mereka melihat bagaimana merekalah objek daripada amarah daripada Tuhan. Memang pada saat itu Tuhan marah kepada Yunus, saudara. Tapi pada saat itu ada suatu kesempatan, sebenarnya ada suatu kemungkinan bagi mereka untuk melihat bahwa merekalah orang yang berdosa tersebut, dan merekalah juga objek daripada amarah daripada Tuhan ini. Tapi mereka membuang undi untuk point the fingers somewhere else. Siapa di kapal ini yang akhirnya menjadi alasan kita mendapatkan malapetaka ini? Bukan saya, mungkin bukan saya, tapi somebody else. Suatu hal yang sangat menakutkan sekali, saudara, kalau dalam hidup ini, saudara, ada seseorang berdosa tapi tidak pernah merasakan dia sedang mendapatkan murka daripada Tuhan. Dia terus merasakan dirinya masih ada lowongan, celah di mana dia masih diperkenan oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara, dosa pasti dan pasti akan terungkap. Tidak ada satu dosa yang akan tersembunyi terus-menerus. Dosa, kalau saudara perhatikan di Alkitab, dosa itu akan diungkapkan. Ini bukan masalah apakah dosa akan diungkapkan, masalahnya hanyalah kapan dosa tersebut akan diungkapkan. Maka orang-orang di sini, saudara, mereka melempar undi, dan pada saat itu, ketika mereka membuang undi tersebut, Yunuslah yang kena undi tersebut. Terus saya tidak tahu apa yang dipikirkan, apa yang ada dalam pikiran Yunus ketika dia melihat orang membuang undi, untuk melihat siapa yang bersalah di kapal tersebut. Saya juga mungkin kita tidak terlalu bisa mengerti apa yang ada dalam pikiran orang-orang yang membaca kitab Yunus ini, orang-orang Israel yang membaca kitab Yunus ini ketika mereka sampai pada suatu poin dalam ayat ke-7, orang-orang di kapal itu mulai membuang undi. Tapi saya percaya satu hal, mereka pasti mengenal, Yunus pasti pernah mengenal bahwa pernah terjadi hal serupa di dalam sejarah orang Israel. Coba perhatikan ketika Musa sudah mati, Yosua menggantikan Musa, dan Yosua berhasil membawa orang Israel itu masuk ke dalam tanah perjanjian, menyeberangi sungai Yordan, masuk dalam tanah perjanjian. Di sana hal pertama, kota pertama yang mereka harus taklukkan, mereka harus duduki, mereka harus kalahkan adalah Jericho, that mighty city, dan mereka berhasil mengalahkan. Suatu hal yang impossible, tapi mereka berhasil mengalahkan, menghancurkan kota tersebut karena pertolongan daripada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan satu hal yang penting, jangan kamu mengambil barang apapun di kota tersebut yang sudah engkau khususkan dan devosikan kepada Tuhan. Jangan engkau ambil, jangan sampai nanti terjadi suatu malapetaka dalam dirimu karena engkau sudah mengambil sesuatu yang sudah dikhususkan, dikuduskan kepada Tuhan. Salah satu bangsa tersebut mentaati perintah atau peringatan daripada Tuhan ini, hanya ada satu orang, saudara, satu orang saja, itu Akan, yang melanggar dan akhirnya benar mengambil barang yang sudah diberikan kepada Tuhan ini. Pada akhirnya saudara bisa melihat bagaimana kota Ai yang kecil tersebut itu akhirnya gagal ditaklukkan, bahkan orang Israel yang menyerang kota Ai tersebut terpukul mundur, dan Alkitab mencatat di sana ada 36 orang yang mati. Saudara perhatikan, akan diketahui, akhirnya akan ketahuan dosanya. Saudara akan mengatakan bahwa dia mencuri, dan barang-barang dicuri itu adalah barang yang sangat sederhana sekali, saudara. Itu misalnya, saudara, adalah kain yang indah. Lalu ada 200 shekel daripada perak, ada 1 batang daripada emas. Cuma itu saja yang diambil. Tapi akhirnya akan mengatakan, dia mengatakan bahwa dia memang menginginkan barang-barang tersebut. Dan oleh sebab itu dia mencuri barang-barang itu. So, perhatikan bagaimana nanti dosa akan diketahui. Itu Tuhan akhirnya mengumpulkan semua bangsa. Dan melalui suatu proses lempar undi. Membuang undi untuk mencari siapa yang berdosa. Daripada semua 12 suku tersebut, akhirnya dilempar undi pertama, Yehuda yang kedapatan. Semua suku Yehuda maju ke depan. Daripada seluruh suku Yehuda dilempar undi yang kedua, dan marga atau klan daripada Zera itu akhirnya kedapatan. Mereka harus maju. Lempar undi yang ketiga, nanti keluarga daripada Sabdi, saudara, itu akhirnya kedapatan. Dan lama terakhir, pada undi keempat, akhirnya si Akan kedapatan. Saudara, dalam proses macam demikian akan diam. Akan sama sekali tidak mengatakan dan tidak langsung mengambil suatu kesempatan untuk bertobat, akan diam. Sama seperti Yunus juga diam ketika
undi tersebut mulai dilemparkan, proses mulai bergulir, Yunus diam. Mengapa? Saudara, saya pikir mengapa akan diam? Mungkin dia pikir di antara 2 juta orang Israel, cuma 1 orang yang ngambil. Berapa sih kemungkinannya bisa ketahuan? Dia membiarkan undi terus bergulir 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan akhirnya dia ketahuan, dia baru kaget. Akhirnya dia ketahuan di antara 2 juta orang Israel. Lebih dari 600.000 orang laki-laki dalam kaum Israel tersebut. Akhirnya ketahuan dia yang mencuri. Yunus. Menarik saudara, apa yang ada dalam pikiran Yunus pada saat itu, ketika mulai dilihat bahwa undian tersebut sudah mulai dibuang, Yunus tidak melakukan apa-apa. Mungkin juga dalam pikiran dia, belum tentu dia kena. Belum tentu nanti dia yang akan ketahuan dosanya. Dia membiarkan undi tersebut jatuh dan ternyata jatuh, dia yang kena. Saya mau tanya, saudara, kalau kita yang kena undi tersebut, kalau kita yang dalam posisi Yunus, apa yang akan kita lakukan? Kalau kita dalam posisi Yunus, lalu dibuang undi tersebut, saudara tahu mengapa semua ini terjadi, saudara benar-benar tahu mengapa semua ini terjadi, dan undi tersebut dibuang. Kapan saudara akan mengaku? Dan setelah akhirnya undi jatuh dalam diri saudara, apa yang akan Anda lakukan? Mungkin saja kita akan mengatakan, oh tidak ada hubungan yang kau salah. Kita bisa cari alasan ini dan itu untuk mengatakan bahwa itu undi semua adalah salah terjadi, bukan kita yang melakukan dosa ini. Tapi Yunus tidak demikian, soalnya masih ada suatu hati yang lunak dalam diri Yunus, di mana ketika undi jatuh dalam tangan dia atau jatuh kena, Yunus lah yang kena undi tersebut. Yunus sama sekali tidak berdalih dan dia mengatakan memang dia orangnya. Masih ada suatu kelunakan dalam hati Yunus, di mana dia mengatakan memang saya yang bersalah. So, hal yang keempat yang bisa pelajari mengenai dosa, coba kita perhatikan ayat yang ke-8 di sini, saudara. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Saudara, ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan di sana. Apa pekerjaanmu? Dari manakah engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau? Ada 4 pertanyaan yang ditanyakan oleh para pelaut di sana, saudara, sailors di sana kepada Yunus. Maka di sini saudara melihat jawaban daripada Yunus ayat yang ke-9. Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Mendengarkan kalimat atau jawaban yang simple, sebenarnya ada tambahan lagi, saudara, yaitu mengatakan bagaimana tidak dicatat di sini, tapi dicatat dalam ayat yang ke-10, saudara, bagaimana Yunus melanjutkan, bagaimana dia sudah lari daripada Tuhan yang pencipta daripada lautan dan daratan, yang mempunyai langit tersebut. Maka setelah mengetahui hal tersebut, orang-orang itu menjadi sangat takut. Saudara, takut di sini menjadi satu hal yang sangat menarik, karena dalam bahasa aslinya itu mereka takut kepada ketakutan itu sendiri, saudara. Feared, a great fear, takut pada suatu ketakutan yang besar. Literal translation-nya adalah semacam demikian. Atau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggrisnya, takut yang demikian sangat besar. Mendengarkan apa jawaban daripada Yunus. Hal yang keempat, saudara, kita bisa pelajari mengenai dosa adalah suatu hal yang penting. Dosa dalam diri anak Tuhan, ya, dosa dalam diri anak Tuhan akan menutupi kita untuk mengatakan atau menceritakan kasih karunia Tuhan. Sekali lagi saudara, dosa dalam yang dihidupi oleh anak Tuhan akan menyebabkan kita tidak bisa lagi menceritakan mengenai kasih karunia Tuhan. Saudara perhatikan dari 4 pertanyaan yang ditanyakan oleh para sailors tersebut, saudara, Yunus hanya menjawab 1 kalimat, bahwa dia adalah seorang Ibrani, bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan yang punya langit dan bumi dan seterusnya, yang menjadikan lautan dan daratan tersebut, yang akhirnya membuat orang-orang lain tersebut takut akan Tuhan yang semacam demikian. Saya percaya, saudara, orang-orang ini pernah mendengarkan mengenai sejarah daripada Allahnya orang Israel, Allah orang Ibrani, bagaimana Allah orang Ibrani pernah menghancurkan, memporak-porandakan suatu bangsa Mesir, dan membawa umatnya keluar daripada bangsa itu. Sehingga ketika dia mengenal inilah Allah yang disembah oleh Yunus tersebut, maka mereka sangat ketakutan. Tetapi saudara, tidak ada message mengenai pengampunan. Tidak ada message mengenai grace. Orang-orang semua ketakutan, tapi tidak pernah bisa mendapatkan berita daripada kasih karunia daripada Tuhan. Yunus di sana fungsinya adalah seorang nabi. Tapi ketika ditanya, apakah pekerjaanmu? Dia tidak menjawab. Apakah pekerjaanmu? Dia tidak menjawab pertanyaan tersebut.
Dari manakah engkau datang? Dia jawab, apa negerimu, dari bangsa manakah engkau? Dia semua jawab tersebut. Tapi apakah pekerjaanmu? Itu satu kalimat yang Yunus tidak bisa jawab. Oh, dia katakan dia adalah seorang nabi daripada Tuhan, juru bicara daripada Tuhan. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Mengapa dari tadi tidak pernah bicara satu kalimat pun berkenaan dengan kasih karunia daripada Tuhan? Mengapa daripada tadi tersebut, tidak pernah ada satu kalimat pun yang berbicara mengenai dosa, mengenai penghakiman daripada Tuhan, dan mengenai pertobatan. Yunus tidak pernah bisa menjawab, karena Yunus sudah memang meninggalkan tugasnya, panggilannya sebagai seorang nabi tersebut. Maka di sini, saudara, sekali lagi, orang yang berdosa ketika anak Tuhan berdosa dan menghidupi dosa tersebut, maka pada saat itu dia berhenti, tidak bisa lagi membicarakan mengenai kasih karunia Tuhan. Dia pernah mengalami kasih karunia Tuhan, tapi dia tidak pernah lagi bisa membicarakan kasih karunia Tuhan. Dosa membuat kita tidak lagi bisa membicarakan kasih karunia Tuhan, cuma bisa mengatakan penghakiman daripada Tuhan, but not His mercy. Sini Yunus adalah seorang yang akhirnya mendapatkan posisi semacam demikian. Yang kelima, saudara, pertobatan daripada orang berdosa itu bukan karena ketakutan, misteri atau apapun. Tidak pernah bisa membawa kita kepada suatu pertobatan yang sejati. Perhatikan di sini orang-orang sailors di sana. Mereka akhirnya ketakutan, tapi mereka tidak mungkin bisa datang kepada Tuhan yang sejati tanpa ada suatu berita firman Tuhan daripada Yunus. No matter how simple berita tersebut. Tapi seorang yang bertobat adalah bertobat karena mendengarkan firman Tuhan. Maka di sini saudara, Yunus diberikan kesempatan untuk menceritakan mengenai siapa Tuhan tersebut. Dan orang-orang itu menjadi sangat takut, gentar. Bukan lagi karena kepada ombak-ombak yang sedang bergelora. Kepada Tuhan yang sudah diberitakan oleh Yunus tersebut. Maka di sini saudara, suatu hal yang sangat indah yang Alkitab ingin ajarkan kepada kita adalah suatu fakta. Ketika mereka bertanya kepada Yunus, ayat 11, bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Yesus mengatakan, buang saya ke dalam laut, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Ayat ke-13, di sana satu hal yang sangat menarik sekali, saudara. Ini justru yang menunjukkan bahwa yang memiliki atau mengenal mengenai kasih, saudara, itu adalah orang-orang pelaut tersebut. Yunus dipanggil untuk memberitakan berita mengenai kasih pada orang-orang di Niniwe, tapi dia melarikan diri. Dia melarikan diri daripada panggilan Tuhan karena dia tidak benar-benar mengasihi orang-orang berdosa tersebut. Tapi ironisnya di sini, saudara, justru pada saat itu, ini suatu sindiran kepada Yunus. Yunus yang tidak mengasihi orang-orang berdosa, tapi sekarang mendapatkan belas kasihan daripada orang-orang yang berdosa. Ketika dia katakan, campakkanlah aku, orang melihat dalam ayat ke-13, mereka terus berusaha payah berdayung sekuat tenaga untuk bisa membawa kapal itu kembali ke darat. Tapi hal ini tidak menjadi suatu kemungkinan, karena laut semakin bergelora menyerang mereka. Akhirnya mau tidak mau mereka harus melemparkan. Tapi ketika Yunus katakan, saya harus dilemparkan, mereka terus berusaha untuk menyelamatkan hidup satu orang yang sedang lari daripada hadapan Tuhan ini. Itu suatu sindiran dalam hidup Yunus. Dan suatu mungkin sekali soal dalam hidup kita, Tuhan bisa memakai orang-orang berdosa sekitar kita untuk menyindir dan mengingatkan kita berkasih karunia daripada Tuhan. So, di sini saudara, Yunus yang tidak mencintai orang berdosa, yang tidak mengasihi orang berdosa, yang tidak merasakan bahwa mereka harus mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Sekarang dia yang merasakan bagaimana orang berdosa mengasihi dia lebih daripada dia mengasihi orang berdosa. Dia harus merasakan, dia harus dipukul pada saat itu. Bagaimana dia merasakan orang berdosa ingin menyelamatkan nyawanya lebih daripada dia ingin menyelamatkan nyawa orang-orang berdosa di Niniwe. So, akhirnya Yunus dibuang, saudara, di dalam penyertaan Tuhan. Itu entah mengapa dan kapan ikan tersebut, ikan yang besar itu sudah ready dibawa untuk menangkap Yunus. Tuhan sudah pimpin dari kapan ikan itu datang, dari mana ikan itu datang, Tuhan sudah pimpin, akhirnya ikan itu sudah siap untuk menelan Yunus, menangkap Yunus, menyelamatkan Yunus supaya tidak tenggelam sampai mati. So, dalam pasal-pasal berikutnya, saudara, khusus dalam pasal yang kedua nantinya, kita akan mempelajari suatu doa daripada Yunus yang demikian indah. Suatu doa di mana di dalam kesulitan, Yunus akhirnya mengalami pertobatan. Dalam segala kesulitan dia akhirnya datang kepada Tuhan.
satu turnover dalam hidup dia. Karena Tuhan bekerja. But the Lord does something in his life. Saudara, kiranya hidup kita juga dipenuhi dengan bagaimana Tuhan terus bekerja. Saya percaya, saudara, sebagai anak Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kita boleh melawan Tuhan seumur hidup, tapi pada saatnya tertentu, Tuhan akan bekerja dalam hidup kita, dan Tuhan, kalau kita adalah anak Tuhan, kalau perlu, saudara, kita dididik, dihajar, bukan sebagai seorang yang mendapatkan hukuman daripada Tuhan, tapi sebagai seorang anak yang dididik oleh ayahnya. Di sini Yunus mendapatkan pelajaran itu. Saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita serahkan hati kita dalam tangan Tuhan. Bapa dalam surga, kami sudah mendengarkan kisah mengenai Yunus, bagaimana Yunus melawan Tuhan, bagaimana dalam kekerasan hatinya dia merasakan bahwa orang lain tidak perlu mendapatkan kasih karunia Tuhan. Di dalam hidup dia Tuhan bekerja. Kami bersyukur karena dalam hidup anak-anak Tuhan kami tidak pernah bisa mengatakan kalimat terakhir dalam melawan Tuhan. Tuhan selalu bekerja dalam hidup kami. Hamba menyerahkan setiap daripada kami dalam ruangan ini ya Tuhan, dalam gereja ini, hidup hamba-Mu, hidup warga hamba-Mu, hidup semua anak-anak Tuhan dalam gereja ini dalam tangan Tuhan. Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Hari demi hari Tuhan menyatakan bagaimana ada tugas, ada misi yang Tuhan berikan pada kami semua. Jangan biarkan kami akhirnya terus melawan Tuhan dalam kedegilan hati kami. Gerakanlah kami ya Tuhan. Kalau Tuhan sudah pernah bangkitkan begitu banyak orang-orang yang melayan Tuhan dalam gereja ini, bahkan orang yang menjadi missionaries, yang rela untuk dikirim ke tempat-tempat yang demikian sulit. Jangan biarkan kami hanya mendoakan mereka, tapi akhirnya kami mengabaikan bagaimana Tuhan juga mau kami melaksanakan tugas yang sudah Tuhan berikan kepada kami dalam porsi yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan pakai gereja ini menjadi gereja yang melakukan misi. Pakai gereja ini menjadi gereja yang taat kepada Tuhan. Pakai gereja ini menjadi gereja yang akhirnya memiliki suatu hati yang taat dan hati yang rela diberikan kepada Tuhan. Kami serahkan semua daripada kami dalam tangan Tuhan. Bekerjalah melalui firman Tuhan. Bekerjalah melalui persekutuan satu dengan yang lainnya. Bekerjalah melalui hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.